teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Desi Fitria. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Microsoft Excel. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Excel. Pengertian Excel. Microsoft Excel adalah program bagian dari paket Microsoft Office bersama-sama dengan Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Access, dan Microsoft Frontpage untuk mengolah data dalam format baris dan kolom. Dalam konteks ini adalah angka yang mewakili skor, nilai, mata uang, dan sebagainya. Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet atau pengolah angka yang digunakan untuk mengolah data numerik, membuat laporan, menghitung, menganalisis, dan mempresentasikan data. Excel merupakan bagian dari Microsoft Office dan dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Excel juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya membuat laporan, menghitung, menganalisis, mempresentasikan data, membuat, mengedit, mengurutkan, dan meringkas data. Dan Excel juga salah satu program komputer yang populer digunakan di berbagai bidang seperti akuntansi, analisis, data, dan perencanaan keuangan. Dan Excel juga merupakan salah satu program yang sangat penting ya. Apalagi Excel itu memiliki beberapa fitur, diantaranya pemrograman makro, pengguna akhir, fungsi yang ditentukan pengguna, fitur kalkulasi, dan pembuatan grafik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan Excel 2019. Sebenarnya Excel itu ada yang 2019, ada yang 2016, banyak juga sih. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan Excel 2019. Dan di sini ada beberapa cara ya. Ada 5 cara. Yang pertama, cara membuat dokumen. Cara membuat dokumen baru, cara menyimpan dokumen. Yang ketiga, cara membuka file yang telah tersimpan. Yang keempat, cara menutup file dokumen. Dan yang kelima, cara menghilangkan grid lines. Oke, di sini cara membuat dokumen baru yang pertama itu buka file program Excel 2019, lalu klik tab file dan pilih new. Lalu double klik pada blank workbook. Dan yang kedua, bagaimana sih cara menyimpan dokumen? Gampang banget ya, caranya itu pilih tab file, lalu pilih save atau save as, lalu pilih dokumen mana yang akan digunakan, dan klik save. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuka file yang telah tersimpan? Yang pertama, klik tab file lalu pilih open. Pilih dokumen tempat kita menyimpan file, lalu pilih file yang ingin dibuka dan klik open. Yang keempat, cara menutup file. Itu tinggal tab file lalu pilih close. Ini yang paling gampang sih ya. Terus yang kelima, cara menghilangkan grid lines. Grid line sendiri adalah garis bantu antar baris dan kolom yang akan membantu kita dan mengedit data dalam sel secara cepat. Namun, jika garis bantu tersebut tidak diperlukan, kita dapat menghilangkannya dengan cara sebagai berikut nih. Yang pertama itu pilih menu bars view, dan yang
Yang kedua, pilih grid lines, kemudian di-uncheck untuk menghilangkan centang. Nah, ini adalah bagaimana cara mengoperasikan Excel 2019. Kalian tinggal ikutin aja bagaimana cara-caranya di bawah ini ya. Lalu saya akan menjelaskan sedikit beberapa file menu ya yang ada di Microsoft Excel. File menu itu berisi kumpulan perintah untuk pengoperasian program yang standar. Di antaranya save, digunakan untuk menyimpan dokumen. Save itu kan perlu ya kalau misalnya kita punya dokumen atau kita habis buat dokumen atau segala macam, itu kita tinggal save biar dokumen atau filenya itu nggak hilang. Sama seperti save as juga digunakan untuk menyimpan dokumen, tapi dengan nama lain. Misal nih, aku buat dokumen, terus aku pengen ganti ke nama lain. Nah, itu kalian pilih save as. Dan yang ketiga, open. Open itu digunakan untuk membuka dokumen. Dan yang keempat itu close, digunakan untuk menutup dokumen yang aktif. Dan new digunakan untuk membuat dokumen baru. Print digunakan untuk mencetak dokumen. Misal kalian pengen nyetak dokumen yang udah selesai nih, nah kalian tinggal pilih print ya buat mencetak dokumennya. Dan yang ketujuh, save and send, digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan dokumen. Dan yang terakhir, exit, digunakan untuk keluar dari aplikasi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Halo semuanya, aku di sini mau menjelaskan tentang menu-menu di Microsoft Excel. Berikut adalah tampilan dari Microsoft Excel. Jadi, aku mau jelasin satu persatu. Itu yang pertama adalah Quick Toolbar. Quick Toolbar adalah tool yang disediakan di halaman kerja Microsoft Excel untuk memudahkan pengguna menyimpan dan menggunakan tool lain yang telah disediakan di dalamnya. Nomor 2, Title Bar merupakan judul dari halaman kerja Microsoft Excel. Jika dokumen Microsoft Excel disimpan dengan nama tertentu, misalkan disimpan dengan nama gaji karyawan bulan Januari 2017, maka pada title bar juga akan berupa sesuai dengan nama tadi. Nomor 3, menu bar. Pada bagian ini, semua pengaturan ditempatkan, baik itu edit sampai pada formula. Semua disediakan di sini. Nomor 4, Windows Control. Pada halaman kerja Microsoft Excel, Windows Control berfungsi sebagaimana Windows Control Programs yang ada di Windows, yaitu berfungsi untuk minimize atau memaksimalkan jendela kerja. Nomor 5, Ribbon. Pada bagian ini sebenarnya juga hampir sama dengan menu bar, yaitu letak kumpulan berbagai tool untuk mengedit atau bekerja di halaman kerja Microsoft Excel. Nomor 6, ada Namebox. Menunjukkan posisi pointer berada, jika dimana ketika kita memindahkan pointer ke letak lain secara otomatis Namebox ini berubah. Nomor 7, Formula Bar. Merupakan from edit, formula tambah kurang, rata-rata, dan lain sebagainya untuk mendapatkan suatu hasil dan logika yang diketikkan di dalamnya. Nomor 8, Hidden Ribbon Control. Jika tanda panah diklik secara otomatis, ribbon akan disembunyikan dan halaman kerja Microsoft Excel akan diperlebar. Selanjutnya, nomor 9, All Select. Di Microsoft Excel, ketika mau menyeleksi keseluruhan pointer, maka selain menggunakan Ctrl A, klik All Select juga cukup membantu. Nomor 10, Cell atau pointer merupakan from input variabel karakter untuk bisa digunakan dalam penggunaan suatu rumus. Nomor 11, kolom merupakan deretan ke bawah
Nomor 12, row merupakan deretan ke samping. Nomor 13 yaitu sheet control, yaitu pada bagian kiri diberikan arahan untuk pindah sheet ke kiri satu langkah ketika diklik. Begitu juga kebalikannya juga diklik bagian yang kanan. Nomor 14, sheet aktif menunjukkan halaman kerja yang aktif pada Microsoft Excel. 15 plus sheet menambah suatu halaman kerja lagi di sisi sebelah kanan sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada ribbon. Berikut adalah tampilan ribbon. Ribbon adalah pita kontrol baru untuk yang mengganti pengguna menu dan toolbar pada Microsoft Excel versi terdahulu. Disebut ribbon atau pita karena terbentuknya seperti pita yang terpasang dari kiri ke kanan, menyerupai pita yang terpasang pada mesin ketik atau printer dot matrix. Di dalam ribbon ini disediakan tombol-tombol untuk mempermudah dalam menggunakan program aplikasi. Tombol-tombol pada ribbon dikelompokkan menjadi beberapa grup tertentu, kemudian diorganisasikan menjadi beberapa halaman tab ribbon. Workbook atau buku kerja merupakan area kerja dalam Microsoft Excel secara default. Pada saat membuat buku kerja yang baru, di dalamnya terdiri atas beberapa lembar kerja atau worksheet. Buku kerja terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, sel yang ditunjukkan dengan nomor baris atau row number dan nomor kolom atau kolom number. Yang kedua, function, fungsi-fungsi yang dapat digunakan di Excel. Yang ketiga, formula bar, memuat informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Yang keempat, range, menampilkan posisi sel aktif. Yang kelima, vertical scroll, penggulung layar atau lembar kerja secara vertikal ke atas atau ke bawah. Yang keenam, horizontal scroll, penggulung layar atau lembar kerja secara horizontal ke kiri atau ke kanan. Yang ketujuh, active sheet, menampilkan lembar kerja yang aktif. Jenis data dalam Microsoft Excel. Yang pertama, text atau label, pemasukan data yang berjenis teks atau label berupa kombinasi dari angka, spasi, dan karakter-karakter non-numerik. Contohnya, nama, alamat, dua-duanya, dan lain-lain. Microsoft Excel secara otomatis akan mengatur teks yang diketikkan rata kiri. Untuk mengubah pengaturan ini dapat dilakukan melalui menu format, cell, dan alignment. Yang kedua, angka atau numerik. Jika angka mengetikkan angka dengan pecahan desimal, pemisah desimal harus ditulis dengan titik. Dan Excel akan menempatkan angka dengan rata kanan. Contohnya, 9, 18, 99, 720, 99, 90%, dan lain-lain. Yang ketiga, rumus atau formula. Penulisan data berupa formula harus diawali dengan tanda sama dengan. Untuk memasukkan rumus yang berupa instruksi matematika ke dalam satu lembar kerja. Penggunaan formula. Yang pertama, sum. Fungsi sum dapat digunakan untuk mencari nilai penjumlahan dari beberapa sel dan range. Rumus sum sama dengan sum kurung buka number 1. Halo, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu penggunaan formula. 1. Rumus sum. Fungsi sum dapat digunakan untuk mencari nilai penjumlahan dari beberapa sel dan range. Berikut contoh dari rumus sum. Selanjutnya ada rumus max.
Fungsi max dapat digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar dari beberapa sel dan range. Berikut contoh dari rumus max. Penggunaan formula 4. Rumus average. Fungsi average dapat digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari beberapa sel dan range. Berikut contoh dari rumus average. Saya akan melanjutkan di membuat grafik di Excel. Adapun jenis-jenis grafik di Microsoft Excel, yang pertama ada kolom. Kolom adalah grafik yang berbentuk dengan diagram batang yang mengarah ke atas. Adapun pembagian dari bentuknya adalah dengan kategori di sepanjang sumbu horizontal dan nilai atau value di sepanjang sumbu vertikal. Kita dapat melihat di gambar berikut. Yang kedua ada bar chart. Bar chart adalah grafik dengan bentuk diagram batang yang mengarah ke samping dan digunakan untuk mengilustrasikan perbandingan di antara item-item individual. Dalam bentuk grafik bar, kategori diatur di sepanjang sumbu vertikal dan nilai atau value diatur di sepanjang sumbu horizontal. Kita dapat melihatnya di gambar berikut. Yang ketiga ada pie chart. Pie chart adalah grafik yang berbentuk diagram lingkaran atau mirip kue pie dan menunjukkan nilai data dalam bentuk bagian persentase. Untuk gambarnya dapat dilihat di sini. Di sini aku bakal lanjutin penjelasan materi kelompok aku. Yang keempat ada line. Line atau grafik garis adalah grafik dengan bentuk garis dan menampilkan data secara berkelanjutan dari waktu ke waktu pada sumbu yang dilaksanakan secara merata. Grafik ini biasanya digunakan untuk menunjukkan tren data seperti bulan, kuartal, atau tahun. Yang kelima ada area. Area adalah grafik yang digunakan untuk menganalisis alur perubahan dari waktu ke waktu. Sementara itu, bagian area pada grafik ini berfungsi menunjukkan hubungan bagian-bagian secara keseluruhan. Yang keenam ada surface. Surface merupakan grafik dengan bentuk 3D dan permukaannya berguna saat kamu ingin menemukan kombinasi optimal antara dua kumpulan data. Contohnya adalah pada peta topografi. Warna dan pola menunjukkan area yang berada dalam kisaran nilai yang sama. Selanjutnya yaitu cara membuat grafik dalam Excel. Langkah pertama adalah memilih data yang ingin dijadikan grafik. Biasanya kamu dapat memilih bagian dari tabel yang ingin dijadikan grafik. Pada gambar di bawah terdapat data pemasukan selama setengah tahun pertama. Jika kamu ingin memasukkan seluruh data, kamu tinggal memblok semuanya. Namun jika kamu hanya ingin data tertentu, kamu bisa memilih tabel dalam kolom yang diinginkan. Selanjutnya, setelah memilih data yang diinginkan, pilihlah insert yang ada di menu bar pada bagian kiri atas. Nantinya, jika kamu akan melihat ikon dari beberapa jenis grafik. Jika kamu ingin melihat jenis grafik secara jelas, kamu dapat memilih recommended chart. Setelah kamu memilih recommended chart, nantinya akan muncul halaman pop-up dengan berbagai pilihan grafik seperti yang ada di gambar itu. Untuk memilih pilihan grafik secara lengkap, kamu dapat memilih all chart. Selanjutnya akan muncul semua jenis grafik yang ada di Excel yang bisa kamu pilih sesuai keinginan kalian sendiri. Setelah kamu memilih grafik yang cocok, nantinya grafik akan muncul secara otomatis pada worksheet. Namun, agar tabel datamu tidak terganggu, kamu perlu mengatur posisi dan juga ukurannya. Adapun langkah yang perlu kamu lakukan adalah mengarahkan kursor ke bagian grafik, kemudian klik dan geser untuk mengubah ukuran grafik. Kamu bisa mengarahkan kursor pada bagian sudut grafik dan menariknya. Dan yang terakhir adalah ubah judul grafik. Selanjutnya, jika kamu ingin mengubah nama atau judul dari grafik dengan mengklik bagian tulisan yang ada di bagian atas pada grafik.